Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai hubungan antara tetapan hasil kali kelarutan atau KSP dengan kelarutan itu sendiri, disingkat dengan S ya. Dia apa sih hubungan antara KSP sama S ini jika nanti dimasukkan ke dalam suatu rumus? Nah, langsung aja. Kita tahu bahwa sudah saya jelaskan KSP itu memiliki rumus ionisasi seperti ini ya. Nah, ini kalau dijabarkan lagi, saya taruh di bawah biar lebih jelas. AX-BZ, solid, reaksi kesetimbangan, maka jadi XA pangkat Z plus Aki plus ZB pangkat X min Aki. Nah, seperti ini. Kita tahu bahwa rumus dari KSP, dari reaksi di atas, itu akan memiliki rumus seperti ini. A Z plus pangkat X, kemudian B X min pangkat Y, seperti ini. Nah, kemudian dari kelarutan ini, maka nanti akan dijabarkan di bawah ini. Jadi nilai dari kelarutannya berapa? Misalnya, kelarutan ini disimbolkan S, maka AX-BY-nya adalah S. Kelarutan, intinya gini, kelarutan dari AX-BY misalnya adalah S, maka di posisi sini, nilai dari kelarutannya itu bisa menggunakan nilai perbandingan koefisien. Ini kan koefisiennya berarti 1, di sini X, di sini Z. Maka di sini nilainya adalah XS. S ini berasal dari S yang ada di depan sini. Kemudian di sini adalah ZS. Jumlah koefisien dari A, Z pangkat plus ini berapa, dikalikan dengan nilai S dari AX-BY yang ada di depan ini. Nah, sehingga seperti ini. Misalnya dari sini, S-nya yang di sini misalnya adalah 2, misalnya ya, 2. Kemudian di sini berarti X kali 2. Misalnya saya buat, nanti aja saya contohkan di bawah aja biar lebih enak. Kemudian KSP-nya seperti ini, maka nilai dari KSP itu bisa dijabarkan menjadi seperti ini. XS yang ada di sini ini diturunkan menjadi seperti ini. Nah, pangkat X itu berarti berasal dari X ini, atau bisa juga langsung diambilkan dari sini ini, biar cepat ya, kita pakai rumus dari nilai KSP ini. XS diambilkan dari posisi ini, di bagian sini ya. Kemudian X-nya diambilkan dari posisi ini, jadi ini diturunkan ke arah sini, yang XS ini berasal dari ini. Nah, seperti ini. Sehingga untuk yang BX-nya juga sama, berarti ZS dikalikan ya di sini. ZS pangkat Y ini. Nah, ini adalah nilai dari KSP. Nah, dari sini kemudian bisa dijabarkan lagi, disederhanakan menjadi X pangkat X. Berarti misalnya di sini 2, maka 2 pangkat 2, X ya. Biar enak. X pangkat X dikalikan dengan Z pangkat Z dikalikan dengan S, berarti kelarutannya berapa, pangkat X plus Z. Jadi dua rumus ini bisa digunakan, bisa pakai posisi yang atas ini atau posisi yang bawah. Jadi bisa memakai dua buah rumus, langsung menggunakan rumus yang ini bisa. Langsung dikalikan, dipangkatkan, kemudian dikalikan juga bisa. Pakai rumus yang bawah juga bisa. Jadi X sama Z ini koefisien yang ada di depan ini. Dipangkatkan, kemudian S, kelarutannya, pangkat X plus Y-nya berapa. Nah, lalu bagaimana jika mencari nilai S-nya? Misalnya diketahui KSP, kemudian disuruh mencari S-nya. Maka S, itu dia akan memiliki rumus seperti ini. Nah, seperti ini.
Jadi menggunakan akar, akarnya berapa? Akar pangkat X plus Z. Jadi yang dipangkatkan di akar ini, posisi depan sini adalah X plus Z. Kemudian nilai dari KSP-nya berapa ditaruh di dalam akarnya. KSP dibagi dengan X pangkat X dikalikan dengan Z pangkat Z. Nah, jadi ini rumusnya seperti ini. Jadi X plus Z itu berasal dari ini. Jadi kalau diturunkan ke nilai S, maka posisi X plus Z-nya di sini, X plus Z-nya, KSP-nya di dalam, berarti kan di sini ada KSP. Nah, masuk di akarnya, dibagi dengan X pangkat X kali Z pangkat Z. Jadi di sini akar X plus Z dari KSP per X pangkat X dikali Z pangkat Z. Jadi ada dua rumus, KSP-nya ini, bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah. Kemudian mencari rumus S menggunakan rumus seperti ini. Nah, biar tidak bingung, di sini akan saya berikan contohnya saja langsung bagaimana cara mencari nilai S-nya misalnya. Misalnya ada suatu reaksi, ini belum sampai ke contoh perhitungannya ya, hanya menggunakan sampai sini, rumusnya seperti apa, sampai ketemu nilai S-nya. Misalnya MgCl2, berapa sih nilai dari rumus KSP-nya bagaimana, kemudian S-nya itu bagaimana. MgCl2 memiliki rumus kesetimbangan seperti ini. Mg2 plus, berasal dari Cl2 ini, plus 2Cl min. Jika Anda paham bagaimana untuk mencari ini, sudah saya jelaskan di materi sebelumnya mengenai kelarutan, mengenai KSP ya. Itu sudah saya jelaskan prosesnya bagaimana kok bisa ketemu Mg2 plus sama 2Cl min. MgCl2-nya adalah S. S kelarutannya S, maka Mg-nya di sini juga S. Kemudian 2Cl-nya, karena di sini ada koefisiennya 2, maka 2 ini diturunkan di sini dikalikan dengan S seperti ini. Jadi S, S, 2S. Seperti pada rumus yang ada di sini. XS karena X-nya di sini cuma 1, tidak perlu ditulis. Kemudian Z-nya adalah 2, sehingga diturunkan ke bawah sini. Sehingga nilai dari KSP dari MgCl2 itu nanti akan ketemu, dimasukkan rumusnya dulu. Rumus dari KSP-nya adalah Mg2 plus seperti ini. Nah, seperti ini ya. Cl min pangkat 2. Sehingga nilai dari KSP-nya Mg2 plus-nya berapa S-nya? Nilai S-nya di sini berarti S, karena di sini tidak ada pangkatnya, seperti rumus yang ini ya. X-nya diturunkan ke sini, karena tidak ada, maka langsung S dikalikan dengan Cl min-nya. Cl min-nya berarti di sini adalah 2S ini diturunkan, dikalikan dengan 2S pangkat 2. Nah, seperti ini. Pangkat 2. Sehingga ketemunya nilainya dari KSP ini adalah 4S pangkat 3. Dari mana kok bisa jadi 4S pangkat 3? Kalau ini dijabarkan kan berarti seperti ini. Sama saja S kali 2S itu kalau dijabarkan menjadi S dikalikan 2S kuadrat, berarti nanti 2 kuadrat ketemu 4, S kalikan dengan S kuadrat. Nah, sehingga ketemunya adalah 4 masuk, S kali S kuadrat ketemunya adalah pangkat 3. Atau kalau menggunakan rumus yang bawah ini, maka nanti langsung ketemu nih. X kali X pangkat X, X-nya berapa? X-nya 1, berarti 1 pangkat 1 dikalikan dengan Z pangkat Z, Z-nya itu 2, berarti 2 pangkat 2, masukkan nilai S-nya langsung, S dari MgCl ini dimasukkan, jadi bukan mengambil dari yang sebelah kanan, tapi ambil dari sebelah kiri, S pangkat X plus Z, X-nya 1, Z-nya 2, berarti di sini 1 plus 2, seperti ini. Sehingga ketemunya 1 kuadrat 1, 2 kuadrat ketemunya 4, 1 kali 4 ketemunya 4,
S pangkat 1 plus 2 ketemunya 3. Jadi rumus antara yang atas sama yang bawah ini sama aja. Nanti akan ketemu nilainya seperti ini. Nah, sama ya, 4S pangkat 3 ini. Lalu bagaimana dengan nilai S-nya? Maka S dari MgCl2, kelarutan dari MgCl2, dia punya rumus pakai yang ini. Berarti kalau dimasukkan ke dalam rumus, saya hapus dulu biar muat. Sama dengan, nah, di dalam sini ada KSP, yang di sini adalah X plus Y. Berarti kalau X plus Y mengambil dari nilai koefisien 1 sama 2 ini, sehingga di sini langsung 100 ya. Nah, 1 plus 2, seperti ini, dibagi X pangkat X, berarti 1 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2, sehingga S dari MgCl2, berarti di sini nilainya KSP, dibagi dengan 2 kuadrat 4, 4 kali 1, 4. Nah, seperti ini. Yang di sini berapa? Yang di sini adalah 3. Berarti akar 3 dari KSP dibagi 4. Ini adalah nilai S-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat perhitungan. Perhitungan dari seperti ini. Nanti perhitungannya seperti apa. Saya akan berikan contohnya supaya lebih memahami bagaimana cara menentukannya. Nah, di sini ada sebuah soal, kelarutan atau S dari AgCO3 adalah 10 pangkat min 6M. Kemudian yang ditanyakan adalah persamaan KSP dan nilai dari KSP. Maka langkah pertama adalah membuat reaksinya dulu dari Ag2CO3. Karena ini di sini ada ya, saya coba ya. Ag2CO3, reaksinya bolak-balik menjadi 2Ag plus CO3 2 min. Nah, seperti ini. Tidak saya tuliskan liquid sama solidnya ya, karena tidak muat. Kemudian nilai dari Ag2SO3 adalah 10 pangkat min 6. Masukkan aja di bagian sini, berarti nanti ada 10 pangkat min 6. Di sini 10 pangkat min 6. Di sini adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Karena kan S ini sesuai dengan yang ini. S dari Ag-nya adalah 10 pangkat min 6. Masukkan ke sini. 2 Ag plus karena ada koefisien 2, maka dikalikan dengan 2. Yang CO3 2 min berarti adalah 10 pangkat min 6. Seperti ini. Maka yang pertama, persamaan KSP-nya berarti persamaan KSP-nya sama dengan, nah, buat seperti ini. Berarti di sini adalah Ag plus pangkat 2. Nah, kemudian untuk yang CO3-nya berarti CO3. Di sini ada CO3 2 min. Di sini tidak ada kuadrat pangkatnya karena posisi koefisiennya 1. Sehingga dari sini kalau langsung mau dimasukkan juga bisa. Sama dengan, masukkan aja Ag plusnya adalah segini. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, kuadrat pangkat 2 dimasukkan dari sini. Ini berasal dari ini. CO3-nya berarti adalah 10 pangkat min 6. Berarti ini dikalikan ya. Saya taruh di sini. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 nanti akan ketemu nilai dari 2 kuadrat berarti ketemunya 4 kali 10 pangkat min 6 dikuadratkan berarti 10 pangkat min 12. Karena kuadrat kan berarti dia dikalikan. Min 12, min 6 kalikan 2. Kemudian dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Seperti ini. Sehingga KSP-nya, nilai KSP
ketika ini menjadi perkalian disederhanakan menjadi 4 kali 10 min 12 ditambah min 6 ketemunya min 18. Jadi nilai KSP-nya segini. Atau kalau mau dimasukkan satu persatu, kalau mau menggunakan di sini pakai SS itu, maka bisa juga menjadi seperti ini. Ini hasilnya nanti sama. Sama dengan kalau mengikuti kaidah yang ada di sini, maka di sini ada S kali 2S kuadrat ini. Maka AG plusnya, ini kalau mau diberikan seperti ini. Berarti ini S, ini adalah 2S. Kemudian yang di sini adalah S kan seperti ini. Maka AG plusnya diturunkan, berarti dia pakainya 2S juga bisa. 2S kuadrat, karena posisi AG-nya ada kuadratnya ini, dikalikan dengan CO3 2-nya adalah S, berarti kan seperti ini. S. Nah, seperti ini sehingga ketemunya di sini 4 ya. 4S pangkat 3. 4S pangkat 3. Atau kalau mau pakai ini juga sama, nanti kan ketemunya tetap 4S pangkat 3 yang seperti ini ya, sama. Sehingga ketika ini dikalikan akan ketemu 4 kali S-nya dimasukkan. S berarti pakai Ag2CO3 yang di posisi depan ini, yaitu 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. Kemudian, nah posisinya berarti seperti ini. Karena yang dipangkatkan adalah S-nya, maka yang dikurang S-nya saja. Pangkat 3 sama dengan 4 kali 10 min 6 dikalikan 3, 12 ditambah 6 ketemu min 18. Jadi sama. Nilai KSP yang atas sama bawah itu sama. Jadi tinggal enaknya kalian mau pakai yang mana juga bisa, pakai yang atas bisa, pakai yang model bawah juga bisa, atau mau pakai langsung yang model di posisi ini juga sama nanti nilainya. Jadi seperti itu cara menghitung antara KSP dengan kelarutan. Nah, nanti mungkin dari soal ini bisa dikembangkan lagi, misalnya belum diketahui nilai S-nya, tetapi diketahui nilai molnya dulu, kemudian ada AR, ada mililiter, dan seterusnya. Itu nanti berarti harus mencari nilai S-nya dulu. Untuk mencari nilai S berdasarkan nilai tersebut sudah saya jelaskan di video sebelumnya ketika membahas mengenai kelarutan atau S seperti itu. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.